Oh, kita hidup Lampung loh. Oh ya, jadi kelihatan kan? Sini aja. Jadi kelihatan belangnya nih. Nah gitu dong. Iya. Jadi saya sama Mas Indra nih bisa sama nih cerahnya nih. Kita Tadi cerah dia. background-nya bagus. Iya. Oke, Ini sampai bagus ya. wabarakatuh. Teman-teman, kita hadir lagi di obrolan namanya makhluk desain mana aku bikin. Oh, podcast. makhluk desain. Makdes gitu ya. Makdes. Makhluk desain. Makhluk desain. Makdes. Iya. Kemarin sudah ngobrol sama Pak Iskandar atau Anna Grunstorm, kamu kalau lihat ini. Anna Grunstorm itu dari New York. Siapa itu? Dia ini apa namanya? Bukan pelatih ya, instruktur untuk body mind movement gitu ini. Body mind movement. Ada di podcast yang ngobrol pakai bahasa Inggris. Wow. Jadi oke. sebenarnya ngobrol sama dia itu lebih cenderung belajar bahasa Inggris sebenarnya. Tapi nanti ada di podcast yang sebelumnya sama Pak Iskandar juga. Ini podcast tayang di YouTube, di Spotify. Di YouTube dan Di YouTube ya. Spotify. Oke, di channel Channel gue Indra Triwayudi. Inati Wahyudi ya. Oke. Terus sama di podcast aku bikin 2 podcast, satu sering-sering sharing bareng anak ternyata. Kebanyakan ngobrol sama anak. Satu lagi makhluk desain lebih cenderung yang serius-serius lah. Makhluk desain tuh biar disingkat Makdes gitu Makdes ya. sebenarnya. Oke. Kalau pengen tahu apa itu makhluk desain nanti dengan podcast saja karena panjang obrolannya. Oke. Penjelasan. Oke. Ini saya bukan desainer nggak apa-apa ini. Saya Gak apa, teman makanya desainer saya ini. Nah, makanya obrolan kali ini tuh pas banget ada Erwan Sudiwijaya, teman-teman lama, sahabat lama. Oke. Teman seperjuangan dulu. Asik. Sampai sekarang ya mesti. Ayo. Terus Iyalah. pas banget karena Hah? kan kita kan sudah lama bareng teman dengan banyak apa ya kegiatan dulu ya dengan banyak Klien banyak. iya klien sama bikin Agensi, project inisiatif dan betul, sebagainya. betul. Cuman akhirnya kita berpencar dengan dengan apa ya sebenarnya jalannya. Jadi kamu jalan di pendidikan ya. Iya, betul. Lebih banyak di pendidikan. Iya. Aku masih di praktisi ya. Masih di praktisi. Nah ini makanya aku pengen setelah kamu lama di pendidikan aku pengen banyak ngobrol tentang hal ini. Oke. Nah ini berkaitan dengan artificial intelligence atau Oh, kecerdasan AI itu buatan. artificial intelligence. Oh katamu Adobe Illustrator. Adobe Illustrator saya kira. Oh, jadi- Salah browsing saya. Oh, jadi kemarin aku kasih kamu belajar tentang Adobe Illustrator. Oh iya dong, makanya. Jadi Ini referensi. obrolan desainer Oke. ngajakin AI. Oke. Oh iya. Dan ini kecerdasan buatan karena sebenarnya Iya. kecerdasan buatan ini sudah agak lama ya. Betul, Sudah agak betul. lama. Tapi agak booming lagi akhir-akhir ini. Iya. Dan mungkin Ini ya. banyak perspektif yang dilihat gitu. Mulai dari bisnis dan sebagainya. Ada pendidikan, bisnis dan mungkin kaitannya pas obrolan kali ini kaitannya dengan pendidikan. Satu dengan kreatif industri. Iya. Kan pas kamu mewakili dunia pendidikan. Yes. Paling enggak sebagian bagian dari itu aku mewakili dari kreatif industri. Nah, aku pertama tak tanya dulu, Ya. seberapa tahu kamu tentang AI? Nggak banyak sih, saya tahu cuma singkatannya aja. Nggak apa-apa. Artificial intelligence. Bagusnya itu memang aku pengen juga lihat dari posisi orang awam ya. Iya, Karena betul. terus terang aku juga melihat ini kan dari kulitnya ya. Dari seberapa tahu deh? Gini, jadi waktu kemarin saya browsing AI-nya nggak ada Illustrator juga, saya browsing tetaplah artificial intelligence. Selain canggih Dan ya. ada satu artikel menarik bahwa AI membunuh desainer. Iya. Ya sebenarnya kan. Itu juga mau dibahas. Iya, dan saya tuh di artikel itu baru tahu kalau ternyata ada apa namanya kompetisi seni yang memenangkan satu buah lukisan karya AI. Iya. Nah, itu kan kemudian jadi Protes tuh ya, banyak protes. banyak protes. Jadi ya menariknya di sini kemudian muncul diskusi sih. Iya. Kalau ternyata pelukis-pelukis manusia sudah mulai terkalahkan oleh AI, oleh sistem ini. Sebenarnya kan kalau saya lihat bagaimana AI bekerja gitu ya dari artikel-artikel saya baca sih, kalau saya belum pernah mempraktekkan juga. Iya. Itu tuh dia sebenarnya sama seperti kita yang tinggal di Jogja ini, kan pasti pernah dengar kata Niteni ya. Iya. Itu adalah guest house terbaik di Bantul. Cek deskripsi di bawah ini link. ada ya. Nanti Ya, Niteni itu kan ilmunya orang Jawa, dan menurutku sih Niteni ini hal yang sama dilakukan AI. Jadi kan kalau orang Jawa itu biasanya ngelihat nih, oh kalau anak lagi sakit gitu ya, flu misalnya, terus kemudian sebelum masuk rumah disuruh cuci tangan dulu, ternyata sakitnya berkurang nih. Ya, ya. Oh ya, makanya
kalau lagi ada demam, misalnya lagi ada wabah, di depan rumah harus ada gentong buat cuci tangan. Oke. Itu satu ilmunya. Oke. Terus satu nanti yang kedua, misalnya nih waktu kemarin, ingat nggak waktu zaman pandemi? Iya. Terus kan dari keraton nih disarankan memasak lodeh kluwih. Oh, ada tuh. Ada. Jadi Untuk apa? nah ini sebenarnya ilmu niteni nih. Dulu itu pernah ada pandemi di Jogja. Terus pandemi ini kalau nggak salah nih ya penyakit pes. Aku nggak lupa nih antara pes atau flu gitu ya. Nah terus biar pada saat itu keraton bikin kirap dari keraton dan semua warga nggak boleh ada yang lihat. Akhirnya mereka masuk ke rumahnya masing-masing. Terus abis itu jumlah yang sakit berkurang nih. Nah kalau sekarang kita lihat kan sebenarnya isolasi mandiri toh, biar orang nggak ada yang keluar nggak tertular toh, akhirnya di rumahnya masing-masing. Dan kemarin kan sempat ada warga di Twitter sih yang menuntut Mbok Keraton tuh bikin kirap lagi seperti dulu. Nanti pandeminya akan ya ikhtiar lah ya, siapa tuh seperti dulu. Nah sebenarnya kan ini ilmu niteni tadi toh. Jadi mengamati kemudian kalau ketemu masalah ini solusinya ini, kalau masalah ini solusinya ini. Dan sebenarnya kan itu toh yang dilakukan oleh AI. AI ini kan misalnya kita mau order gambar berdasarkan teks nih pisang gitu ya, dia kemudian akan mencari referensi gambar pisang banyak sekali. Sebenarnya itu ya. Nah cuma gilanya AI, orang Jawa niteni itu butuh waktu bertahun-tahun sampai akhirnya itu jadi ilmu ya, jadi yang udah kalau anakmu sakit, anakmu itu cegukan, jempolnya dikaretin. Oh iya. Sampai ketemu formula itu kan bertahun-tahun. Cuma butuh waktu 2 menit. Iya, dia mengenerate ya. Iya betul. Dia mengenerate itu. Sebenarnya itu kan dari Ki Hajariwanto ya, niteni niroke nambah gitu kan. Iya betul, ATM ya. Mengamati, meniru dan modifikasi. Nah, mungkin cara kerjanya AI itu juga kayak gitu sih. Ya. Dia hasil riset. Tapi AI itu kan belum bisa menganalisa toh. Jadi sudah kan? Sudah. Gini, misalnya analisa case by case. Jadi gini, AI itu kan base-nya kan data ya. Ya. Mengumpulkan banyak data ya. Data yang banyak itu di hasil riset dikumpulin banyak data, terus dia mengenerate hasil, terus dia menyimpulkan. Dia bisa membuat kesimpulan. Makanya sebenarnya yang baru yang bikin heboh kemarin yang bikinan Elon Musk itu OpenAI. Jadi Elon Musk tuh bikin perusahaan, bikin software OpenAI namanya. Dia bikin 3 produk utama. Pertama Whisper. Apa tuh? Whisper. Yang kedua ChatGPT. Ya. Yang ketiga nih DALL-E. Apa itu? Jadi Whisper itu mengubah dari suara menjadi teks. Oke. Ya, itu yang kedua ChatGPT yang bikin heboh nih. Ya, jadi kita bisa nanya apapun, mencari data apapun ke robot, dan dia akan membuat menyimpulkan dengan AI-nya dia, otaknya dia. Jadi misalnya yang paling heboh tuh makanya di dunia pendidikan nanti itu bisa dipakai untuk bikin tesis, skripsi dan sebagainya, bahkan untuk membuat penelitian tuh robot yang bisa mengenerate langsung gitu loh. Jadi dia bisa membuat tulisan yang itu berhasilkan data yang ada, terus dia simpulkan. Makanya aku pikir kayak niteni niroke nambahin. Dia bisa menyimpulkan sendiri itu setelah mengumpulkan data, dia bisa menyimpulkan menurut dia seperti ini. Jadi dia berpikirnya di situ sebenarnya. Jadi kesimpulannya ini hasil rangkuman dari berbagai macam data. Berarti kan ada dan data itu berkembang. Iya, data berkembang benar. Tergantung dari jumlah referensi yang masuk ya. Makin jumlah referensi yang masuk, maka dia makin halus kan. Nah, cuma hasil kesimpulannya ini misalnya ini dari susunan kalimat gitu ya, sederhana ya. Apakah susunan kalimat itu sudah bagus, Ban? Bagus ya? Nah, makanya aku pengen nanya di dunia pendidikan salah satunya. Yang terakhir ya, DALL-E itu karya seni ya. Karya seni, dia bisa mengenerate visual lah, visual foto dan sebagainya, ilustrasi kayak mungkin kayak yang sering dimasalahkan tuh kayak yang bikinannya OpenAI itu namanya DALL-E. Yang lain tuh bikin ada Midjourney dan sebagainya. Itu modelnya bikin karya seni from text to visual.
Ya. Jadi dia detect, jadi kan kita ngetik teks dengan sedetail mungkin, gambarnya ini, warnanya ini, habis itu di generate, habis itu jadi visual. Itu kan gila tuh. Iya, benar. Itu yang katanya menghebohkan di dunia seni dan kreatif. Nah, yang heboh tuh salah satunya ChatGPT tuh yang akhirnya nanti dipakai orang di berbagai macam medium gitu. Tadi ChatGPT kan merubah suara jadi, Kalau itu whisper. itu whisper ya. Whisper tuh Ini tadi ya berarti from video bisa suara ke teks bisa. Nah, ChatGPT itu yang sebenarnya agak menghebohkan. Karena itu akan, kalau nggak salah itu udah bisa dipakai di berbagai macam platform gitu. Oh, oke. Untuk bikin, aku kemarin barusan iseng. Aku kan rencana mau bikin film pendek gitu sama Danis. Terus aku nanya, kasih ide dong film pendek tentang anak dan sosial media gitu. Tak dibikinkan sama dia. Dibikinkan langsung, judulnya ini, ceritanya gini. Dan itu benar-benar hasil kesimpulan AI. Jadi tidak cari di Google, nggak ada. Jadi itu benar-benar dibikin baru. Jadi dia tuh kalau nggak salah ceritain tentang anak, judulnya Unplugged. Judulnya Unplugged, terus anak ketergantungan sosial media, terus ketika dia putus di suatu daerah di pegunungan, anak-anak terputus dari sosial media gitu kan. Terus dia mulai berinteraksi. Nah, dia bisa membuat cerita kayak gitu kan Rapi itu ya? karena dia melihat problem anak dan sosial media itu apa. Dia kan banyak. Bisa menganalisa gitu ya? Makanya itu anak banyak problem di sosial media, terus banyak ketergantungan, dibikin cerita. Terus dia, wah itu aku pikir gila loh man. Iya ya? Dia bisa bikin cerita runtut. Akhirnya dia ketemu temannya gini, anak usia 12 tahun gini, terus di pegunungan tuh cerita rapih. Nah, makanya aku sempat nanya juga tentang bikinkan cerita tentang ekonomi global. Dibikinkan sama dia kondisi ekonomi global sekarang. Itu bikin kesimpulan. Itu makanya ngeri. Berarti ini kalau bikin skripsi tinggal Itu makanya aku mikir ngomong aja ya? Aku makanya mikir, apakah di kampusmu sudah beredar soal gini? Karena itu mengerikan tuh. Di beberapa orang ini otentik karyanya. Karena contohnya ya yang karya seni itu, visualnya tuh otentik. Kalau dicari kesamaan, nggak ada kesamaan. Oh, oke. Jadi dia original. Jadi kalau bikin visual ya, kamu generate gitu, muncul gambar, itu benar-benar gambar itu bikinan dari teks gitu. Nah, termasuk yang ChatGPT kalau bertanya itu akan muncul. Nanti ketika minta ide lain itu dikasih lagi ide lain, itu baru lagi. Jadi itu otentik karyanya, bikinan robot. Tapi mengerikannya adalah problem sekarang tuh di dunia pendidikan itu akan jadi ya memudahkan orang membuat karya tulis, tapi jadi orang lemah untuk berpikir untuk bekerja keras membuat karya tulis itu, ya kan? Nah, iya sih. mungkin nggak ngerti ya apakah udah ada isu ini berkembang di dunia pendidikan di kampus itu apakah belum, tapi memang ini sudah banyak kan. Di luar negeri jadi karya tulis sebagainya, itu salah satunya. Tapi di sisi lain juga memang bantu sih. Kayak misalnya saya punya produk ini, ini tolong bantu ide promosinya dong dibikinkan, bener man, betul. Gitu ya? Terus saya punya produk ini, keunggulannya ini tolong bikinkan tagline, dibikinkan tagline sama dia, dan itu generate, bukan dari nyari di Google. Makanya Google itu sendiri merasa ini tersaingi. Karena basisnya Google kan data ya. Iya, benar. Dia hanya menyajikan data tanpa memberikan kesimpulan. Iya. Artikel, jadi kalau nyari search engine gini pasti gitu kan. Data. Nah itu makanya mengerikan. Iya. Aku tuh kemarin sempat ketemu sama EvoSite Indonesia gitu ya. Terus dia tuh cerita dia bisa mencari data-data di sosial media terkait dengan sebuah isu. Jadi misalnya kemarin lagi pandemi nih, terus apa sih yang diobrolin orang di sosial media dari berbagai macam tema-tema tertentu. Nah di situ dia ngajak sama kampus untuk bacain data itu. Nah sekarang kalau udah ada OpenAI ini kan sebenarnya nggak perlu lagi toh, dia tinggal data-data udah ada semuanya, terus tinggal biarkan mesin ini bekerja dan juga sekedar untuk menganalisa. Tapi aku sih penasaran, ya tadi gitu ya, jadi mau bikin cerita, minta ide cerita tentang Unplugged tadi. Cerita itu dari scene ke scene-nya nyambung semuanya. Nyambung man, walaupun itu pendek. Itu aku minta short story kan.
mungkin kalau kamu minta lanjutan panjang mungkin bisa dia. Lanjutan nextnya seperti apa mungkin bisa. Jadi dia obrolannya tuh ini nyambung. Itu mengerikan. Sebenarnya Google tuh bikin juga dia AI namanya Lambda ya. Kalau teman-teman LAMDA itu Lambda tuh bikin, cuman dia tidak secanggih ini OpenAI ini. Dia bikin juga dulu tuh udah lama. Sebenarnya kalau dilihat tuh AI artificial intelligence tuh sebenarnya risetnya udah lama banget dari tahun 1950-an, 50-an. Tahun 50-an. Cuman berkembang meledaknya tuh baru yang ya perkembangan lah. Ada bikin robot dan sebagainya. Perkembangannya meledak baru sekarang ini yang publik menurutku, yang ditawarkan ke publik, ya kan? Kayak gini kan OpenAI tawarin ke publik. Bahkan dia bisa bikin skrip loh, bisa bikin program. Jadi misalnya bagi programmer ya, tolong bikinkan program tentang ini, langsung dibikin skrip program loh. Iya, tapi ini kan kalau lihat tadi contohnya gitu ya, bikin karya, terus bikin cerita, itu kan sebetulnya di ranah eksekusi toh. Eksekusi bikin ini. Terus tapi saat ada pola berpikir problem solving gitu ya. Misalnya nih saya lagi mau jualan keripik singkong gitu ya. Terus ini kan sebenarnya untuk jadi ternyata aku butuh butuh web series nih, terus bikin itu kan sebenarnya proses dulu toh. Si keripik singkong ini mau dijual ke siapa, terus kemudian media yang dipakai apa, consumer behavior-nya seperti apa, sampai nanti dari consumer behavior ini kemudian ketemu need kemauannya orang-orang yang butuh singkong itu seperti apa, itu kan itu tidak bisa dilakukan oleh AI itu. Nah, itu ada namanya, kalau aku lihat ya, kalau di DALL-E atau Midjourney yang visual ya, from text to visual, itu ada namanya orang-orang yang ahli bikin prompt misalnya. Prompt tuh ngetik dan sebagainya tuh. Jadi dia semakin detail instruksinya, semakin detail hasilnya. Lah ya berarti kan kayak tergantung instruksi. Text to visual gitu ya. Yang saya bayangkan tuh ya. Misalnya saya dari tadi itu dari singkong-singkongan tadi gitu ya. Ketemu nih kalau target audiensnya di sini adalah ibu pengajian. Terus dia itu butuh makanan untuk menyajikan tamu yang bagus. Terus pengennya ini makanan yang halal dan islami. Terus habis itu saya bikin skripnya nih, mau bikin visual posternya nih. Baru saya ketikkan, untuk ibu-ibu seperti ini tuh kayaknya asik nih kalau singkong ini disajikan dengan gaya perjamuan suci. Dan orang-orang yang di sana itu tuh pakai jubah, pakai baju Arab, pakai baju yaitu dengan gaya orang Arab. Terus makanan disajikan di sini, makanan-makanan lokal Indonesia, Lebaran, dengan detailnya ada ketupat dan segala macam. Baru dia kemudian membuat kan. Jadi kan di sini prosesnya itu setelah saya sebagai pedagang menganalisa target pasar saya siapa, terus mereka biasanya menggunakan media apa, mereka pengennya apa, kulturnya seperti apa, atau keinginan seperti apa yang diinginkan. Kemudian saya ngide nih, dari brainstorming ini kemudian aku butuh visual seperti ini nih untuk diposting di story-nya. Nah, untuk mewujudkan visual ini, makanya kalau ini saya balikan ke analogi yang kita tahu ya. Kalau di advertising agency gitu ya, berarti kan kerja AI ini sebetulnya di visualizer toh. Visualizer di sini tuh kan biasanya ada copywriter sama art director yang kemudian brainstorming, dipandu sama creative director. Setelah itu art director hasil brainstorming, art director udah punya sketch nih, bikin tadi perjamuan suci tapi ada olahan singkong nih. Terus itu ketemu tim Bu. Terus ketemu sama tim visualizer nih. Kan biasanya isinya kan ada fotografer, ada ilustrator, ada videografer gitu ya. Oke mas ilustrator, tolong gambarin dong. Oke, nah si ilustrator ini kemudian menggambar nih, atau pakai vektor atau pakai gambar manual nih, digambar, langsung. Terus sama art director akan di layout. Nah,
Ini ya, bener nggak sih kalau kalau kita terapkan di dunia advertising, berarti kerja AI ini yang tadi text to visual itu di ranah visualizer. Iya, kalau mau pakai semua jenis produk ya, kayak ChatGPT, terus DALL-E atau Midjourney dan sebagainya itu bisa dimanfaatkan untuk mempermudah sebenarnya, Wan. Termasuk misalnya termasuk riset ya, atau termasuk bikin tagline, termasuk nyari ide visual yang bagus. Itu termasuk tool yang bisa mempermudah mungkin. Jadi misalnya aku nih punya produk nih. Keripik, carikan dong nama produk untuk keripik apa, mulai dari nama, dibantu nyari, terus tadi saya ke keripik tadi ya, mulai apapun tiap tahap bisa dipakai, dibantu nyari nama itu kan berarti dia akan memberikan alternatif ya, salah satunya. Terus nanti kita akan pilih nih kira-kira namanya mau target audience kan, tadi kan target audience yang Islami maka namanya Arab ya, misalnya gitu ya. Jadi nah, tapi berarti kan dia bekerja ini berdasarkan database ya? Iya. Database kan? Database. Berarti dia akan random semuanya. Dan dia mencari hal yang unik mungkin. Kalau kita minta, tolong bikinkan nama yang beda, nanti dia kan cari beda. Yang nggak ada. Tapi bedanya tuh, makanya bedanya beda, dan nama-nama lah kemudian beda. Sedangkan yang dibutuhkan kalau dari sudut pandang komunikasi ada relevansi dengan target audience antara target audience sama produk kan. Itu mungkin itu tergantung ininya mungkin ya, instruksinya apa PN. Dan mungkin bertahap deh. Kayaknya memang AI nggak bisa sesuai keinginan kita gitu ya. Tapi paling nggak dia membantu. Silakan. Maaf ganggu loh sih. Paling nggak dia membantu per tahapnya mungkin. Itu jadi misalnya bantuin bikin tagline, bantuin nyari riset. Gimana sih karakter orang di Jambi misalnya tentang keripik apa sih yang terkenal, dan berapa sih penjualannya, mungkin itu bisa membantu gitu. Karena itu bisa, mereka pakai bahasa Indonesia bisa juga kan, semua bahasa bisa. Oh gitu ya? Iya. Bahkan aku pernah ngetes kemarin pakai bahasa gaul ya, YG gitu dia bisa ngerti yang. Menarik ya. Jadi dia bisa membantu mempermudah itu. Tapi mungkin ya itu lama kelamaan kayak misalnya gini lah, itu akan mendisrupsi ya, menggeser, mengganggu pekerjaan ini, larinya ke industri kreatif ya. Misalnya kayak dulu ya kita bikin untuk presentasi. Kan kita sketch dulu kan, visual gitu kan, di Adobe Photoshop diedit dulu, bikin poster, tampil. Ini sekarang udah tergantikan oleh AI. Jadi misalnya iklan Indomie ya, wah mau presentasi besok, seret pakai prom aja, diketek muncul. Asal kita bisa, makanya yang dicari adalah orang pintar bikin. Berarti kan promnya itu orang yang jago strategi dan ide toh. Karena aku nyoba nggak berhasil ya. Iya kayak gini ada sih? Jadi ada. Dulu biasa bikin visual yang oke kan? Sebenarnya tinggal menceritakan. Pintar, jadi kayak orang programmer lah gitu kan. Jadi ada salah satu Instagram AI Nusantara. Itu isinya adalah orang-orang zaman dahulu, zaman-zaman Ramayana, zaman-zaman Brahma Kumbaran, Ramayana zaman dulu, divisualisasikan detail kan. Jadi misalnya Brahma gitu ya, divisualisasikan Ramayana, Petro Gareng, tapi ada visualnya bagus, dan itu pakai teks, from text to visual. Berarti kalau kita dan itu bagus, detail banget gitu. Baca novel, dikopas terus itu jadi makanya film bisa, ya. Maka bisa bikin komik, bisa bikin ini tuh bisa. Itu bagusnya ya, mempermudah pekerjaan. Kayak misalnya besok mau presentasi, kita harus ada visualnya dulu kan. Jadi. Dan itu tergantung kita ngeteksnya sedetail apapun. Bahkan ya, yang AI Nusantara tuh ukirannya Wan, detail banget sampai background, detail banget ya, ilustrasi bagus. Dan aku mikir gimana coba dia bikin dari teks ke visual itu gimana caranya? Itu ini nggak sih sebetulnya? Sedetail apa gitu loh? Itu aku belum ngerti. Sama kayak waktu zaman kita brainstorm ya. Kita brainstorm. Iya, sebenarnya brief, ide, kreatif brief gitu ya. Bukan kreatif brief. Udah brainstorm, udah ngide. Visualnya apa nih? Kita dulu apa sih yang kita kerjain bareng itu dulu waktu ini ABC. Enggak nih, kamu enggak ikut ya? Enggak ikut saya sebelumnya itu. Davos itu ya. Davos itu kan yang dari AC keluar gitu ya. Karena sebetulnya tuh dulu nyeritain kan, antara visualnya kita pakai AC aja nih. Dari AC itu ntar keluar nih ada Davos kan kekininya nih. Itu kan
imajinasi kan. Nah, Tapi nanti dibikin teks, ya, terjemahkan ke teks, nanti akan di-generate secara visual. berarti kan ini Misalnya, apa ini namanya? warna backgroundnya putih, Hmm. terus nanti ada orang, ada sepeda keluar gitu, waktu sepeda. Ya. Nah, itu tuh. Berarti kan kedetilan kita dalam mengimajinasikan toh. Iya. Jadi kan di sini aku mau, oh, ini ya tadi binomo. Ada grafis-grafis ya. Terus Jadi kalau saya lihat AI ini akan sangat membantu saat dia ketemu dengan apa namanya orang kreatif yang dia itu jago strategi sama jago berimajinasi. makanya Makanya secara visual dia kayaknya bakal detail semakin makanya yang nggak bisa diambil alih AI itu. Aku kan mikir ini industri kreatif kan udah disrupsi ya. Tapi oleh tadi AI. aku tertarik deh sama yang dirimu tadi nyeritain saat apa namanya bikin story, terus tadi tentang Coba deh. ekonomi apa? Ya, ekonomi global. Ekonomi sebagainya. global gitu ya, ekonomi global. Aku penasaran sih, yang dia tuliskan di situ adalah perpaduan dari berbagai macam artikel gitu ya, data, terus kemudian disimpulkan jadi Coba ekonomi deh, yang Man. mana. Karena aku ngelihat itu dia bikin cerita dan nyambung antar paragraf, nyambung. Aku belum ngecek sih apakah ini dari Google atau enggak. Tapi memang dari obrolan ya, misalnya gini. Siapa sih penemu kamu? Aku ditemukan oleh gini. Terus misalnya, tahu nggak kamu ini? Maaf saya nggak tahu gini. Jadi seperti ada bahasa dia yang dibikin gitu loh. Oh, Jadi oke. dia menyimpulkan gini, maka gini. Iya. Kalau Itu sih. aku selama ini mulai terbantu itu hal sederhana gitu ya, pakai apa namanya tuh apa sih kalau parafrase. Jadi parafrase. Ya kan sebenarnya kalau bikin sebuah penelitian riset gitu ya, saat kita bikin proposal itu kan kita menggambarkan latar belakang masalah gitu ya. Ya. Kita menggambarkan sebuah fenomena kayak kemarin status itu tuh bagaimana produksi konten event, konten promosi event di Jogja. Karena aku cerita dulu tuh bagaimana promosi event. Nah kalau itu sih aku nyari berita-berita manual, berita atau fakta-fakta manual gitu ya dari sumbernya mana-mana. Aku masukin ke mesin itu, udah dia nulis. Nah cuma karena gratisan, jadi tulisannya masih acak-acakan di beberapa kata, masih ada yang ganjil nih penggunaan katanya, jadi masih harus saya edit lagi. Nggak tahu gitu. kalau misalnya berbayar. Nah tapi kalau tadi yang Bola lakukan itu kan cuma ngasih ide doang nih. Bagaimana sih kondisi ekonomi global, kemudian muncul artikel. Menurutku sih itu jauh lebih ngeri sih. Iya. Karena kan sederhana, saya mahasiswa gitu ya, mau bikin skripsi, latar belakang masalahnya dulu. Nah itu makanya aku pikir, Tinggal brainstorm kan, ngobrol Iya, gini, terus tahu poin-poinnya. oh dia Saya memang dosen begitu kan, kan. Dia bikin langsung poin-poin gitu. ya poin-poin gini, misalnya kita berangkat dari umum ke khusus gitu ya, sederhana, pengen lihat bagaimana tren penjualan mixu di Jogja gitu ya. Bahkan kayak gini man, misalnya gini, Indonesia ini lagi resesi misalnya. Ada nggak solusi gimana cara, gini, aku kemarin nanya gini man, UMR Jogja kan kecil loh, UMR Jogja. Ada nggak solusi gimana cara UMR Jogja naik? Aku tanya gitu. Jawaban dia apa? Di jawaban dia langsung ada tahapan 1, 2, 3, 4. Pertama, UMR Jogja tuh karena gini, kondisi gini, harus meningkatkan, harus mengundang, harus membuka untuk investor. Terus kedua, infrastruktur harus dibenahi gini. Pokoknya di tahapan tuh ada banyak. Wih, ngeri juga. Langsung tahapan. Dia berarti kesimpulan ya? Iya. Jadi bukan artikel aku pikir. Kalau artikel nanti ambil di Kompas tuh langsung ditulis. Dia bikin kesimpulan. Makanya memang itu bisa berguna ya. Ini kan masih berkembang terus ya. Itu bisa berguna untuk dimanfaatkan untuk bagi orang yang kreatif. Tapi bisa juga dipakai ya untuk yang untuk cheating dan sebagainya. Tapi makanya aku mikirnya ini sih, disrupsi itu kan. Karena gini, ini kan masih berkembang ya. Aku mikirnya gini, mungkin untuk ilustrator udah bisa tergantikan gitu, udah jelas udah bisa disrupsikan, dan bahkan aku bisa bikin komik dari itu. Ya. Bikin komik, aku bisa bikin graphic novel bisa. Kedua, ini mungkin nextnya desainer, desain flyer, logo itu mungkin bisa disrupsi juga. Udah. Tinggal nunggu. Kalau menurutku tinggal nunggu ya. Kayak misalnya yang bikin poster lah ya. Ini kan cuma tinggal ketik bikin poster,
misalnya Aqua temanya ini, terus visualnya biru, terus Itu. ini bikin logo dan sebagainya. Iya. Enter muncul poster. Heeh. Teksnya gini, bikin tagline, jadi poster. Iya, apalagi tadi kalau yang teknologi artikel tadi dimanfaatin buat ini ya, apa namanya? Buat strategi promosi pemasaran gitu ya. Misalnya Buat saya mau PR kan oh iya, silakan. Saya mau jualan pisang nih ke orang Jogja, tahapannya apa ya? Itu berarti dia menganalisa toh? Iya. Wah, ini Dia lebih menganalisa. mengerikan lagi nih. Berarti kan tadi Aku lihat sih ada analisa itu, karena itu intelijensinya di situ, bukan Iya. cuman data kasih kan. Hmm. Karena mereka lebih cenderung menganalisa terus memutuskan sesuatu. Karena memang otak kita kan basisnya kan data ya sebenarnya kan. Memori kan, data. Iya. Dan kecepatannya di sarafnya itu kan. Ada miliaran saraf. Tapi nah kalau lama-kelamaan mereka bisa menyerupai itu, mungkin makin menyerupai manusia. Iya, pastinya. Pasti gitu toh. Iya. Tapi memang mereka, aku sempat ngomong ya, aku nanya ke ChatGPT, mereka apa yang tujuannya, mereka sebenarnya mungkin akan tahu kondisi bahwa AI itu akan bawa efek buruk dan baik. Tapi mereka kalau diomongkan dari OpenAI itu sih, mereka menjunjung tinggi etikal. Di mana etikanya AI? Jadi Banyak contoh kayak mesin gini, ya? contohnya gini, dia membatasi diri untuk hal yang non etis. Jadi misalnya aku kemarin nanya ya, ada cara nggak merakit bom? Dia nggak mau ngasih tahu hal-hal kayak gitu. Karena Jadi bahasanya ya membatasi. bom ya. Coba merakit peledak gitu. Mungkin iya gitu, diakalin. Atau mungkin gimana cara membuat bahan NEC23 supaya menimbulkan letupan. Nah, itu kan beda lagi kan. Iya. Nah, tapi kalau hal gitu, cara membunuh, cara ini itu nggak di mungkin etikalnya di situ. Oh. Ada batasan lah. Tidak se-open itu gitu loh. Tidak kalau Tapi kan sebenarnya kalau logikanya bisa kalau kan? internet Hah? itu kan bebas banget ya. Mungkin ada merakit bom ada ya. Bisa aja. Misalnya. Tapi mungkin diakali nggak ngerti ya. Enggak, tadi saya sebenarnya bisa toh karena Bisa. data yang dia pakai kan berbasis Bisa. data Bisa. yang ada di aktivitas kita di dunia ini toh. Iya. Semua yang terekam di digital akan terekam jadi database-nya dia. Jadi sebenarnya kan dia tuh satu sistem berbasis database aktivitas orang saat dunia toh. Iya. Ya, jadi kan sebenarnya tadi gitu ya, saat merakitnya bom kan terlalu Vulgar. bukan vulgar, terlalu ACPZ-nya langsung gitu ya. Kita bertahap gitu ya, bagaimana Oh, merakit sumbu, bikin bagaimana tombolnya gitu ya. tombolnya, terus Satu-satu. bahan-bahan misi itu apa saja, itu sebenarnya part by part akan bisa toh. Ya pada untungnya ini kan sebenarnya sensor dari si pembuatnya kan. Iya. Iya, Tapi kan iya. secara sistem dia seharusnya bisa apapun toh. Bisa. Karena dia robot. Bisa. Makanya ngeri sebenarnya kan, apalagi sekarang kan kalau nggak salah kemarin tuh sudah gabung sama beberapa aplikasi, Wan. Jadi udah bergabung sama WordPress, sudah bergabung sama WhatsApp. Jadi nanti akan ada, aku kemarin dikasih tahu pas aku sebar kayak gitu, ada yang temen yang tahu ini ada AI berbasis chat. Jadi ada salah satu nomor itu modelnya kayak chatbot gitu lah. Ya. Kayak robot, jadi itu udah AI, jadi kita bisa ngobrol 24 jam sama Oh, orang, sama robot, Oke. tanya apapun. Kayak sama Siri gitu. Iya, Karena tapi Siri nggak suka nyambung kan? Siri itu kan suara ya. Suara ya. Tapi ini Chat. chat gitu, pakai di WhatsApp Oh. ke nomor gitu. Tapi permasalahannya dia nggak sehebat ini sih, ChatGPT. Aku lah seperti ngobrol, dia nggak bisa jawab, dikit nggak bisa jawab gitu. Oh. ChatGPT bisa hampir bisa dijawab sih kayak dia. Dan dia nanya balik nggak? Tanya apa? Nanya balik nggak? Ya kayak misalnya kayak aku nanya Merespon gitu gitu ya. mestinya ya, merespon balik nanya gitu ya. Ya kalau kita ngobrol sama orang kan Belum misalnya. tahu aku, belum tahu. Oh jadi lebih ke nanya jawab, nanya jawab, nanya jawab. gitu. Oh, oke. Serem ya kalau dia bisa nanya ya. Iya, ya kayak misalnya Tahu perasaan kita ya, kita lagi sedih, kamu ada apa gitu ya. atau sederhananya balik gitu ya. Kayak kamu nanya balon warna merah di Jogja jual di mana ya? Terus ada di toko sini. Emang buat apa? Wah gitu ya. Serem banget kalau kayak gitu kan. Itu menurutku menyeramkan sih. Jadi kelihatan dia jadi manusiawi banget gitu loh. Iya. Ya kan? Kalau searah selesai. Tapi kalau Iya. nanya terus dia bisa memprovokasi, ngeri kan ya. Masa gitu. Tapi kalau Aku lagi memprovokasi naksir bisa sih. perempuan sini. Kamu ada ide nggak cara deketin? Ada ini. Masa kamu ganteng gitu nggak bisa ini sih, nggak punya cewek?
masa kamu gini sih, wah Itu diprovokasi mungkin dong, bisa kayak gitu. Tapi secara sistem dia bisa kan? Jadi kan saya detect mukamu Sebenarnya bisa. terus Itu kan habis sebenarnya kan, apa nggak mending sama ini aja nih? nah, nah kayak gitu kan. Ini Merespon. statusnya masih jomblo Nah nih. itu makanya etikalnya di situ kayaknya sih. Kalau apalagi dia dijejali dengan pemikiran negatif ya. Masa gitu aja nyerah, bisa dia ngomong gitu. Masa cemen banget lah gitu dia ngomong. Direspon begitu, kan itu kan soal etikal dan non etikal kan akhirnya kan. Iya benar. Akhirnya kan. Kalau Aku dia sih lebih cenderung etikal mungkin disupport. Oh. Ayo kamu bisa. Kalau kita sebagai manusia, dia dijejali dengan sumber inovasi yang sembarangan gitu ya. Itu bisa jadi negatif ya juga gitu. Kan itu kan Nah ini basis berarti data. kan sebenarnya basic data tadi